Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didik Erdiana. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara input koleksi di aplikasi Slims. Yang selanjutnya ekspor dan impor metadata ya. Pertama kita running dulu aplikasi Slimnya, lalu kita masuk ke admin area, kita masuk login ya. Nah, langkah yang pertama ketika kita ingin memasukkan koleksi atau eksemplar, itu yang pertama kita masuk ke bibliografi ya. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang saya masukkan. Kalau kita mau memasukkan, tinggal diklik ditambah bibliografi sebelah sini. Nah, ini ada data-data atau isian-isian yang perlu kita isi. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan data buku yang akan kita list. Itu judulnya Laskar Pelangi ya. Di sini ada judul, kita masukin aja sesuai judul yang akan kita masukkan. Laskar Pelangi. Ini pengarangnya siapa? Dan di bagian pernyataan tanggung jawab ini masukkan nama pengarang saja. Edisinya misalkan edisi ke-1. Nah, info detail spesifik ini boleh mencakup halaman misalkan ya. Total halamannya misalkan 530 halaman. Nah, ini buat pola pembuatan nomor eksemplar. Misalkan ini kita pola eksemplarnya mau dibikin seperti apa. Nomor serinya mau 5, awalnya mau F, mau P atau S. Ini nomor serinya, penomornya mau 5, misalkan 5 digit, ini boleh. Tinggal simpan saja. Ya otomatis ini ya. Jenis teks. Nah, di sini tadi saya sudah memasukkan GMD ya. Ini termasuk ke apa gitu ya. Ini teks tipenya Nah, ini nomor ISBN. Kebetulan sudah saya siapkan juga nomor ISBN-nya, tinggal di copy saja sebelah sini. Ini untuk penerbit. Penerbitnya dari Bentang Pustaka, tinggal kita masukin di sini aja. Bentang Pustaka. Nah, jika belum pernah kita masukkan sebelumnya, maka di sini ada pilihan tambah baru ya, tinggal diklik saja tambah baru. Tahun terbitnya kita cek di sini tahun 2008 harusnya ya. Maaf, 2008. Untuk Laskar Pelangi ini 2008. Tempat terbitnya Jakarta. Jika belum pernah menambahkan, maka di sini tambah baru aja. Sip fisik boleh. Ya. Sorry, ini mungkin tadi detail spesifik ini tentang buku ya, misalkan novel Laskar Pelangi misalkan ya. Kebalik, untuk yang deskripsi fisik ini isi dengan halaman atau ukuran buku bisa. Ini kalau ada seri boleh diisikan serinya. Nih, klasifikasi ini kita hitung sesuai sini. Pengklasifikasian buku ya. 128.1. Ini tambah baru. Ini call numbernya atau nomor panggilnya. Biasanya dari nomor klasifikasi ini kita tambah nama pengarang dan juga huruf atau identitas dari buku yang akan kita input. Atau di sini adalah nama pengarangnya Andrea Hirata. Di sini kita cukup AND ke ininya Laskar Pelangi LP gitu ya. Ini subjeknya misalkan novel.
bahasa Indonesia, catatan covernya boleh kita upload. Nah ini di opeknya kita tunjukkan atau sembunyikan di pencariannya, ditunjukkan saja. Ini promosikan atau dipromosikan boleh, mau ditampilkan di depan atau tidak ditampilkan gitu ya maksudnya. Ini labelnya mau new title, new favorite title atau multimedia. Kita coba di favorite title. Tinggal disimpan. Nah ini bibliografinya sudah masuk ya. Kita klik ke daftar. Nah ini sudah terdata. Ini ya. Selanjutnya hasil postingan yang sudah kita buat tadi atau hasil inputan tadi yang telah kita buat maka akan muncul di daftar bibliografi sini. Tapi ketika kita analisis di sini tidak ada ya, untuk eksemplarnya belum terdata. Jadi yang selanjutnya kita akan membuat eksemplar tadi di bagian sunting ini. Lalu kita sunting ya. Nah di sini kan tadi belum terisi ya daftar eksemplar. Jadi kita bikin tambah eksemplar baru. Ini kode eksemplarnya misalkan 2025 1. Kode inventarisnya juga boleh. Lokasi raknya misalkan di front 001 misalkan. Tipe koleksi textbook, status tersedia. Nah ini tinggal kita simpan saja. Tidak ada. Lalu kita perbaharui. Nah nanti salinannya ada. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan ekspor atau import bibliografi atau metadata ya. Misalkan kita ingin membuat backup dengan cara mengekspor data-data yang sudah kita input ini ke dalam bentuk CSV atau ke dalam bentuk Excel. Ataupun sebaliknya, misalkan kita mengerjakannya tidak satu-satu seperti yang tadi kita kerjakan, tetapi menggunakan database yang dalam isian Microsoft Excel gitu ya. Nah, langkah yang pertama kita akan mengekspor data dari bibliografi yang sudah kita kerjakan. Nah, di bagian bawah ini terdapat ekspor data bibliografi ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pemisah ruas. Ini biasanya menentukan nanti ke dalam format CSV yang akan kita ekspor. Biasanya pilihannya ada titik koma atau koma. Biasanya digunakan dengan regional yang sesuai settingan dari Microsoft Excel atau komputer yang Ibu Bapak gunakan. Saya akan coba menggunakan koma di sini ya. Kita ekspor. Nah, di sini Teams. Kita akan kasih nama misalkan backup spot 17 November. Kita buka menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini sudah ada ya. Sudah terdapat, ini ada judul buku. Nah, di sini kan tidak ada judul Ibu Bapak ya. Kita akan coba bagaimana supaya ada judul di atasnya ya. Nah, coba tambahkan nama kolom baris di pertama, coba ya. Replace, lalu kita open with Excel. Nah, ini sudah ada nih. Sudah ada nama dari apa? Dari kolomnya. Misalkan ini buat kolom apa gitu ya. Ini ada namanya nih. Ini ada titelnya apa, terus ada GMD name-nya. Ini apa, jenisnya, terus edisi, nomor ISBN, ini publishernya yang adalah penerbitnya. Terus tahun terbitnya tahun berapa? Apa ini spesifikasi
fisik, halaman atau panjang atau lebar. Ini series titelnya, ada call numbernya juga, bahasa yang digunakan, terus lokasi penerbitan, ini klasifikasinya, terus ada catatan, ini ada image juga, terus ada yang bertanggung jawab, ada authors, ada topiknya termasuk apa, terus juga item code-nya. Nah, ini bisa ibu bapak gunakan sebagai acuan ketika ingin mengimport data yang telah ibu buat ke dalam Slim Study. Misalkan contohnya ini sudah ada, tinggal dilanjutkan saja, nanti ditambah gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan proses dari bagaimana memasukkan data yang telah kita buat ke dalam sistem Slim ini. Tadi kan kita sudah melakukan export, sekarang kita import. Nah, datanya seperti ini, kita buka menggunakan Microsoft Excel. Sini kan sudah ada keterangannya. Ini merupakan format ya, format yang akan kita jadikan sebagai panduan dalam mengisi data. Kita akan coba mengisikan ya. Ini saya sudah menyiapkan satu buah buku, judulnya adalah buku ajar desain grafis dan multimedia. Kita pastikan di sebelah sini, kita edisinya ke 1, ISBN. Nah, terus publishernya, penerbit, Flash tahun 2019. Terus collectionnya misalkan halaman 224 halaman. Seri titelnya misalkan desain grafis hari ini. Call numbernya 129.1. Bahasa yang digunakan adalah Indonesia. Masih terbit. Nah, Pasifiknya 129. Notes. Nah, ini pakai yang ini nih, buku ini, catatan ya. Nah, ini ada gambar, image ya. Ini sudah saya siapkan. Di sini tinggal di copy aja. Di copy namanya, paste sini. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan ini ke file berkas database ya. Setelah ini kita copy, lalu ke masuk ke C, ke exam, ke htdocs, ke berkas database kita. Kalau ada image, ada dot. Nah, di sini ini juga cover-cover yang lain ya. Tinggal paste di sini. Oke, yang selanjutnya source atau penanggung jawab ya. Kita samain aja sama Dr. Ian. Source-nya, topiknya tentang desain misal. Kodenya 2025002. Sudah terisi semua. Lalu kita coba save as, browse, misalkan import ke CSV. Save.
Nah, ini filenya sudah ada, ini yang import ya. Untuk file import mencoba pas, nah ini udah ada ya. Lalu masuk ke import data biblio ini. Choose file, data import ya, kita open. Tadi kita menggunakan koma ya. The first, tadi gunakan nama ya aja. Proses. Import. Kita coba cek ke data bibliografi. Nah, jadi perlu ibu bapak ketahui bahwa ketika kita mengimport data ya. Nah, import data ini ternyata tidak mereplace tapi menambahkan ya. Tidak mereplace tapi menambahkan. Yang tadi saya bilang bahwa ketika kita ekspor file-file ini, ternyata data yang kita import itu menambahkan. Meskipun ada file yang sama atau misalkan berkas yang sama, dia tidak mereplace otomatis, tetapi ini bakal menambah eksemplar. Tadi ketika saya import, ini adalah berkas ekspor ya. Ini adalah berkas ekspornya. Terus ini adalah berkas importnya. Saya tambahin satu. Dan ternyata di sini tidak menimpah, tapi menambahkan. Jadi double ya. Jadi 2 kali lipat. Misalkan kayak Laskar Pelangi ya. Nah, ini jadi ada 2. Yang satu ini yang tadi import atau database yang ada di berkas tadinya. Yang satu lagi import dari berkas yang kita ketik di CSV ini. Jadi seperti itu. Jadi masukkan lagi buat Bapak Ibu yang ingin import. Ini hasil ekspor ini dihapus saja. Jadi kalau kita pengen membuat berkas baru berarti kita menggunakan data dari nol ya. Jadi data yang sudah diimport atau berada di database ini tidak akan replace atau tidak akan hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan mengecek apakah buku yang telah import kita tadi ini sudah terlisting di web kita atau belum. Contoh tadi kita melakukan import Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Pencarian, nah ini sudah ada. Ketika gambar menjadi hitam putih ini berarti tidak tersedia ya, atau eksemplarnya kosong ya. Nah, kalau yang sudah kita update eksemplarnya ada ketersediaan 1, maka si sampulnya juga berwarna, ini cirinya ya. Ini sudah bisa dipinjam atau ditambahkan ke keranjang pinjam oleh member dari pustaka. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.